Halo semuanya, welcome to Penunjuk ID. Ruang kecil tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang kehidupan pasangan, perjalanan cinta, dan bagaimana kita sama-sama belajar membangun hubungan yang lebih sehat. Jumpa lagi bareng aku Clara. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang ibu rumah tangga dan entrepreneur yang kisahnya cukup menarik. Terkadang, orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita justru datang dari arah yang tidak kita duga. Hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah perjalanan cinta dengan satu benang merah sederhana tapi dalam. Bukan dia yang dicari, tapi dia yang datang. Yuk kita ngobrol bareng tentang pernikahan, panggilan hidup, dan proses bertumbuh bersama Shirley dan Willy. Selamat datang di Penunjuk ID, Shirley dan Willy. Hai Sher, apa kabar? Long time no see. Hai, gimana kabarnya nih, Sher? Halo Clara, baik kabar kita. Berapa lama ya nggak ketemu? Kayak udah lama banget deh. Kayaknya ada ya 3-4 tahun gitu ya nggak ketemu. Bener. Boleh dong ceritain gimana kalian awalnya ketemu ke teman-teman semuanya yang ada di sini? Sebenarnya awal mulanya tuh nggak terduga sih, karena waktu itu kan zaman kuliah, terus masih single dong, jadi kayak pas temen kosan itu ada yang ngajakin, Cici cobain deh aplikasi, waktu itu zamannya WeChat deh kalau nggak salah ya. Aplikasi WeChat, cobain deh, ini bisa kayak shake gitu, dapat new friends gitu kan. Jadi akhirnya aku coba kan, karena kan waktu itu iseng-iseng pikir kayak ya udahlah, nanti shake dapat temennya tuh banyak yang bule-bule juga kan, jadi kayak buat sekalian belajar gitu ya. Jadi kayak ada temen belajar bahasa Inggris gitu kan. Waktu itu dapetnya ada teman dari Singapura kan kebetulan, jadi kayak kita ngobrol-ngobrol terus ngajak ketemuan. Pas udah ketemu ternyata dia nggak sendiri dong sama teman-temannya dia gitu. Nah, banyak berarti teman-temannya ya. Iya, jadi waktu itu kan emang masih friend aja gitu semua kan, nggak mikirin kayak mau nyari pacar atau gimana gitu. Nah terus ternyata salah satunya ya temennya orang Singapura itu adalah dia gitu. Jadi ya udah dari situ pertama kali kenalnya ya dari situ, dari aplikasi WeChat itu berarti ya. Tapi nggak secara direct berarti, dari temennya temen. Berarti awal pertama kali ketemu itu nggak ada rasa apa-apa berarti ya, bener-bener flat aja gitu kan? Iya belum sih, karena kan emang ya buat temenan aja dulu kan gitu. Nah kalian ada pernah pas pertama kali ketemu ada kesan tersendiri nggak sih? Biasa kan orang ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Nah kalau dari Willy gimana? Kan kalau dari POV-nya Shirley tadi masih biasa aja gitu. Nah kalau dari Willy sendiri gimana pas pertama kali ketemu? Ada kesan, nih cewek beda nih pengen dideketin atau gimana gitu nggak? Pas pertama kali ketemu sih enggak, karena pada dasarnya kan yang tadi sebenarnya tuh kan gue cuma nganterin tuh temen Singapura, datang ketemu si Shirley. Jadi gue tuh ya udah habis nganter ya dia bilang oh kita pisah ya, mencar ya gitu ya, udah mencar karena ya mereka mau jam berdua ya mungkin buat kenalan ya. Gue pergi sama teman sendiri, ada terpisah gitu, sama ada kebetulan di situ ada saudara, jadi ngumpul sama saudara gitu kan. Jadi kalau ditanya pertama ini ya nggak ada sebenarnya, jadi ya benar-benar friend aja kayak, ya, just friend. Oh gitu. Cuman antar ini ada cewek, oh ya udah gitu. Berarti nggak kepikiran sama sekali ya nantinya itu bakal ada. Jadi pasangan gitu? Nggak ada, sama sekali nggak ada kebayangan sih waktu itu sih. Berarti kalau ngajak ketemuan sama calon pacar jangan bawa temen ya guys gitu. Iya, nanti nyantolnya sama yang lain ya. menarik. Nah ini kan ceritanya udah jalan, maksudnya yang ngobrol intens gitu kan Shirley sama teman Singapura nih. Nah gimana ceritanya bisa kok tiba-tiba sama Willy gitu? Ada pembicaraan apa yang akhirnya bisa nyambungin kalian lagi gitu setelahnya? Boleh di-share nggak? Jadi kalau waktu itu kan emang kenal sama orang Singapura dan seru sih, cuman kayaknya agak ada perbedaan culture shock kali ya. Orang Indonesia dan orang Singapura kan lumayan tuh, maksudnya culture-nya lumayan beda kan. Jadi ya mungkin ada beberapa yang kurang cocok sih di aku gitu kan. Jadinya ya as a friend saja gitu, kayak buat sharing bareng, cerita ngechat bareng gitu. Tapi nggak lebih dari itu sih.
Nah, terus Gitu. gimana caranya biar bisa, Atau maksudnya kan nggak ada kontaknya, atau kalian langsung tukeran kontak pas saat itu? Oh enggak sih. Bisa berhubungan lagi Oh. nextnya? mungkin ya, pas waktu itu gimana ya istilahnya kan, yang dari orang Singapura itu, teman Singapura itu suka kasih kado, suka kasih apa ke si Shirley. Itu ya sempet kadang-kadang suka istilah, kadang kalau dia nggak keburu, dia lagi pulang ke Singapura kan, dia suka nitip nih kasih ke Shirley. Jadi pernah sekali dia kasih nomor kontaknya ke Shirley, nomor kontak ke Shirley ke aku, suruh bantu kontakin gitu loh, suruh bantu kan mau nganter barang atau mau janji ngasih barang gitu kan. Jadi ada nomor kontaknya gitu. Jadi aku pernah kontak si Shirley untuk, oh ini nih kado buat kamu tuh dari si teman Singapura. Jadi bisa ketemu di mana gue antarin sini gitu, atau ketemu di mana gue kasih gitu. Pernah sekali kalau nggak salah aku ingatnya sih gitu. Dari situ makanya ada nomor kontaknya si Shirley. Nah jadinya dari situ ya udah. Sebenarnya kita waktu itu nggak pernah kayak kontak pribadi gitu, ngobrol-ngobrol juga nggak pernah. Cuma emang niatnya emang cuma nganterin kadonya gitu loh. Udah sempet kan ulang tahun si Shirley ya, dia kasih kado teman, dia nggak sempet datang ke Jakarta, jadi dia nitip kayaknya kalau nggak salah. Oh, bisa nitipnya karena Willy lagi pergi ke Singapura, terus dia titipin ke kamu untuk hand carry, atau dia Oh, kirim bukan, dari bukan. Singapura ke sini? Bukan. Kalau misalnya dikirim dari Singapura ke sini, kenapa nggak langsung ke Shirley gitu? Oh enggak, Kenapa harus lewat jadi Willy? sebenarnya dia udah beliin, dia udah beli waktu itu, sempat mungkin udah beli terus udah bawa ke sini, terus nggak sempat ketemu gitu kan karena ya jadwal kan, dia juga sebenarnya waktu itu lagi magang sebenarnya hitungan di sini. Itu magang, jadi kebetulan satu kantor sama aku gitu kan, jadi ya kemana-mana biasa aku anterin gitu loh, kadang-kadang mau kemana suka aku anterin gitu loh. Jadi dia kebetulan nitip, pas lagi datang dia nitip, terus mungkin dia pulang lagi waktu itu, aku agak lupa sih, udah agak lama soalnya kan. Jadi bilang sekalian kasih ini dong, bantu kasih ke Shirley, kalau ini kadonya buat ulang tahun dia. Ya udah aku kontak aja gitu, ini bisa ketemu nggak di mana, ntar aku antar ini kadonya gitu. Berarti ada jeda dong ya dari pertama kali ketemu sama si orang Singapura ini sampai kalian bisa kontekan lagi untuk kasih gift tersebut. Sempat Nggak itu. yang langsung kontekan lagi gitu kan berarti. Kayak tetep kayak lebih kamu yang ngerti deh, aku nggak kontak langsung soalnya. Gue juga rada lupa sih ya sebenarnya. pokoknya intinya itu kenal orang Singapurnya, terus dia sama teman-temannya, ada salah satunya dia. Karena kan dia dari Singapura, di sini kan nggak ada Nggak ini ada dong, temen nggak ada ya. teman. Jadi pasti kan kayak kendaraan gitu susah kan. Jadi pasti kan harus siapa kayak tolong anterin gitu, kenalan yang dari sini kan. Jadi makanya selalu rombongan nih kalau ketemuan nih, nggak pernah kayak yang dia sendirian gitu. Ya udah, jadi kan awalnya kayaknya tuh habis itu kan kita pertama kali ketemu nggak langsung, kayak kedua kali apa ketiga kali gitu baru kan kayak ngobrol-ngobrol, baru tukeran kontak. Nah terus kayak mungkin ada urusan-urusan yang kayak ya tadi dibilang titip-titip gitulah, jadi sempet chat, tapi chatnya cuma urusan ya sekedar nitip-nitip barang itu gitu. Udah nggak ada lebih lanjut lagi sih. Oke, terus gimana ceritanya tuh Siar? Bisa akhirnya kamu milihnya tuh Willy, bukan yang Singapura itu? Ya itu kan yang tadi diceritain kan, sempat kayak ada urusan nitip barang gitu kan ya. Terus kalau kenapa pilih Willy ya mungkin simply waktu itu kan zaman kuliah kan nggak ngerti apa-apa, masih polos lah ya. Jadi simply based on looking aja sih. Kayak gue liat dia, gue tertarik, ya udah gitu. Oke, singkat padat jelas ya. Oke, kalau dari Willy gimana nih? Kan pasti yang deket sama lu nggak cuman Shirley doang dong, ada yang lain juga nggak sih? Dan kenapa kamu milih Shirley gitu? Sebenarnya kalau ditanya ada orang lain deket gak sih? Nggak ada sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya ada beberapa teman yang suka main sama beberapa cewek juga main. Cuman bukan teman Main buat apa nih? ngumpul bareng. Jadi pikirin main-main itu maksudnya. Ngumpul kan sering, maksudnya hangout bareng lah. Yang positif-positif ya kita bahasnya. Yang hangout. Biasa kan suka ngafe, sering ngumpul sama teman berapa yang suka aku jemput kadang-kadang. Cuman emang intentionnya itu cuman emang teman gitu sebenarnya, bukan buat jadiin pacar atau apa, nggak ada gitu loh. Jadi ya kebetulan sama si Shirley itu ya, si Shirley duluan yang waktu itu sempat kontak lagi kan, setelah waktu itu dia sempat aku kontak buat nanya tentang antar hadiah. Terus setelah sekian lama tuh, berapa bulan mungkin ya, dia tuh kayak istilahnya yang dari Singapura itu udah jarang datang ke sini lagi, atau udah akhirnya tuh mungkin mereka udah agak putus kontak kali ya, atau gimana, atau jarang kontak lagi,
Akhirnya tiba-tiba si Shirley send satu message, halo gitu. Tunggu, mau klarifikasi boleh nggak? Hah? Klarifikasi boleh nggak? Silakan. Mau klarifikasi dulu. Jadi Ini saya sebenarnya mencium bau-bau nggak enak ini di sini. mau klarifikasi dulu. Jadi tuh sebenarnya kan ya itu kan first sight-nya kan udah kayak oh menarik gitu kan, udah tertarik. Ini orang boleh juga nih. Jadi sempet waktu itu kan sama Sempet host ini kita curhat-curhat temenan, jadi kita ceritanya. curhat-curhat. Terus Temen galau bareng dulu. nah terus karena aku cerita si Clara, terus Clara langsung ngomong, ya udah kenapa nggak langsung di chat aja, nggak usah basa-basi gitu. Gue bilang jangan deh jangan. Nah pas itu si Clara langsung ngambil handphone aku tanpa sepengetahuan aku, terus dia yang kirim itu, halo, itu tuh dari Clara. Terus dulu tuh zamannya live Jadi- nggak bisa dihapus. Kalau sekarang kan WhatsApp bisa di Ya, delete message ya. Nah jadi- kalau dulu tuh nggak bisa. Jadi udah terlanjur dikirim, ya udah gitu. Tinggal menunggu Ya jawaban. jadi Cuma kenapa? membuka pintu. Sebenarnya jadi jawabannya ya yang buka pintu adalah si Clara ini gitu. Abis ini kita buka jadi Cupid ya. Iya. Jasa. Jasa Cupid. jasa mempertemukan. Jadi akhirnya gimana? Kenapa lu bisa mutusin untuk memilih Willy? Sebenarnya simply karena good looking aja sih, jadi kayak sekedar ngelihat tertarik ya udah ngeklik gitu. Terus anyway gue juga mau klarifikasi nih, maksudnya gue sama si orang Singapura itu juga sebenarnya udah nge-step juga kalau kita temenan aja, karena emang kita beda culture kan, maksudnya jadi kurang cocok aja gitu. Jadi dari guanya sama dari Willy-nya pun kita udah sama-sama saling izin juga ke si orang Singapurnya, kita lagi mencoba untuk dekat nih, boleh nggak gitu. Nah terus si orang Singapura juga udah oke, nggak apa-apa, karena dia bilang baik gitu kan orangnya. Jadi ya udah, malah si orang Singapura tuh support kayak ya udah just go ahead both of you gitu, karena kalian berdua ya sama-sama good person lah, dia bilang gitu. Wow, berarti mak comblangnya nih ya, mak comblang yang Dibilang lah. sebenarnya. Ya bisa dibilang lah ya, dengan berlapang hati kayak Tapi dia udah married by the way. sekarang udah, udah ya, udah menemukan sekarang udah. pasangan juga ya. Udah married lama dia. Jadi di sini semua happy endings lah ya. Oke. Wah, menarik banget ya kisah cintanya Willy dan Shirley ini. Oke, rasa cinta itu datangnya perlahan atau ada satu momen kecil nih buat kalian berdua yang mana mengubah cara pandang kalian ke pasangan kalian, ke calon pasangan kalian waktu awal-awal PDKT dan sampai jadian. Kalau Dari Shirley dulu, coba. kalau rasa cinta itu ya, kalau zaman dulu pertama kali ketemu dia sih ya rasa cinta itu datangnya begitu saja. Jadi Berarti perlahan ya, seiring berjalannya waktu karena sering nggak perlahan, chatting-chattingan. nggak perlahan dong, kayak langsung the first click gitu. Langsung. Oke. Begitu ngeliat langsung kayaknya gue tertarik nih sama nih cowok. Udah, jadi kayak first sight, kayak love at the first sight. Kalau dari Willy gimana? Kalau dari aku sih mungkin lebih ke perlahan kali ya. Jadi emang kan Perlahan meracuni hati. iya diracuni gitu masih Shirley. Oh enggak. Jadi mungkin lebih ke arah perlahan ya. Soalnya kan istilahnya kan dari kita kan namanya juga cowok kan. Cowok kan juga kalau misalnya nggak terlalu mikirin untuk kayak pacaran tuh, aku juga belum mikirin pacaran sebenarnya sih. Jadi kayak enjoy aja buat kerja gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba ada yang chat, ngobrol-ngobrol, kok nyaman. Ya, dari situ mungkin perlahan-perlahan jadi care, jadi perlahan-perlahan jadi lama-lama jadi sayang gitu loh. Oh, Kayak berarti gitu sih. Shirley ini cinta pertama? Oh buat enggak. Bukan cinta pertama lah, istilah kalau pacar pertama bukan. Pacar kedua sih sebenarnya ini kebetulan. Yang pertama itu unik, itu nggak usah diceritain lah. Oke, kita bahas yang udah Yang sekarang aja ya. Sip. Oke, di fase awal kalian PDKT nih, pasti kan ada PDKT dulu dong sebelum jadian. Nah, apa sih hal yang paling banyak kalian pertimbangin untuk melangkah ke jenjang selanjutnya? Apakah tentang rasa nyaman atau bisa juga dari logika? Nah, kalau kalian dari yang mana tuh? Dari Willy dulu deh, gantian. Aku dulu nih. Aduh. Kan yang cintanya datangnya perlahan-lahan. Nah, berarti kan banyak pertimbangan kan? Artinya kenapa bisa akhirnya ngeklik nih sama Shirley gitu. Ya kan dari tadi aku cerita ya, sebenarnya udah nyaman kan sebenarnya. Jadi ya kalau ditanya milih untuk kenapa mau ke jenjang selanjutnya tuh ya istilahnya memang karena udah nyaman sih sebenarnya. Tapi ya sebelum mau milih ke situ pasti aku tanya-tanya terus nih.
kamu gimana nih? Aku selalu jujur ke dia, aku terbuka ke dia istilahnya. Aku punya kehidupan seperti ini. Terus keluarga aku masa seperti ini, semua aku ceritain. Jadi sebelum mau lanjut nih, menurut kamu tuh gimana? Karena aku pilihnya nggak mungkin karena nyaman, jadi harus memaksakan gitu kan. Jadi aku kayak nanya, gimana kamu? Kalau misalnya kamu oke, kita lanjut gitu. Kalau misalnya sama kondisi-kondisi aku yang seperti ini, kamu oke, lanjut gitu istilahnya. Jadi ya sempet sih ya perdebatan begini banyak ya, cuman akhirnya ya lanjut. Karena dari rasa nyaman ya, terus Dan discuss juga nyaman, berarti. discuss harus dong, karena ya mau gimana pun kan ini satu hal yang cuma sekali seumur hidup ya istilahnya kan. Jadi kalau nggak dipilih dengan hati-hati ya juga kadang-kadang ntar rusak atau apa kan juga menyesal gitu kan, ada pasti. Kalau dari Eh, Shirley gimana nih? Kalau dari aku sih pertama karena rasa nyaman. Terus aku juga lihat dari si Willy ini punya nilai-nilai kejujuran. Maksudnya secara personality dia juga orangnya baik, terus open gitu. Maksudnya apa adanya, nggak ditutup-tutupin gitu. Dan dia tipe yang sabar dan problem solving sih. Kalian nikah udah berapa lama ya? Sekitar 5-6 tahun? Kita Bener kan nggak sih? nikahnya 2019. Berarti Oh, Berarti berarti udah sekitar Ini 7 tahun. 2026, 7 tahun. Udah cukup lama ya. Nah, kalau selama dalam hubungan rumah tangga itu, menurut kalian cinta itu lebih sering ditemukan atau dibangun perlahan? Ini pertanyaan berarti cinta setelah menikah atau Iya, cinta betul. sebelum menikah nih? Setelah menikah ya. Setelah menikah. Kalau setelah menikah, menurut aku sih dari awal kan emang udah cinta, makanya menikah ya. Cuman kalau untuk ke belakangnya harus di-maintain sih. harus bangun Harus dibangun dibangun terus ya, ya. tetap dong ya. Jadi harus dibangun, di-maintain. Jadi supaya cintanya tuh nggak pudar, bahkan bisa lebih makin cinta gitu. Kalau dari Willy gimana? Kalau ditanya sih ditemukan atau dibangun ya istilahnya namanya cinta tuh kalau ditemukan nggak juga sih, nggak ditemukan, pasti harus dibangun sih, apalagi kalau udah dari married itu kan problem masalah pasti ada terus ya. Jadi kalau namanya cinta tuh kalau kita nggak menemukan kata sepakat antara suami istri gitu pasti masalah muncul, pasti akan pertengkaran terus ada, terus lama-lama malah cinta itu hilang. Jadi kalau misalnya nggak dibangun ya pasti nggak bakal bisa gitu. Jadi suatu rumah tangga itu nggak mungkin bakal tetap bertahan kalau nggak dibangun terus gitu loh. Jadi kalau ditemukan ya nggak mungkin juga ya sih ditemukan. Nggak ada usaha. Iya, jadi pasti harus dibangun sih, jadi nggak mungkin tanpa usaha lah. Supaya tambah kuat ya fondasinya. Iya betul, makanya kayak rumah lah ya, kalau nggak ada fondasi bagus ya rumahnya pasti gampang roboh lah ya. Betul, betul. Nah, tadi kan menurut Willy cinta itu harus dibangun supaya makin kuat nih. Nah, gimana caranya untuk memaintain hubungan yang dibangun ini supaya nggak rubuh? Cara kamu untuk maintainnya itu gimana? Ya kalau dari versi aku lah ya istilahnya gini, ya istilahnya kalau namanya mau di maintain itu istilahnya suatu hubungan tuh ada istilahnya saling cerita dulu pertama, dan cerita masalahnya gimana, saling gimana, dan habis itu istilahnya harus saling ngerti dulu, oh kenapa begini begitu, kenapa harus dimengerti, saling mengerti dulu. Habis itu kalau misalnya perlu mengalah ya istilahnya satu sisi harus mengalah, tapi kebanyakan kayak berhubung kita cowok lebih mau nggak mau ngalah sama cewek ya, jadi kita mengalah. Cuman ketika emang udah satu sisi di mana titiknya udah nggak benar atau gimana, pasti kita harus memaksa istrinya, karena kita mau gimana pun kita kepala keluarga. Jadi kita harus paksa istri mau nggak mau. Kalau ini udah benar-benar nggak benar, kamu harus coba mengubah gitu loh. Kalau kamu nggak ngubah, ntar kita makin ke arah yang nggak benar gitu, keluarganya pasti hancur gitu. Jadi emang harus ada sisi mengalah, tapi juga harus sisi mengatur. Kalau nggak bisa diatur, nggak bisa disimbangkan, kalau kita mau ngatur semua, pasti lama-lama istrinya menderita gitu kan, karena kok suami maksa terus sih, kok suami begini begitu, lama-lama ya nggak bisa, namanya ada harmonis kan. Jadi memang harus saling ada mengalah, tapi juga harus bisa ngatur gitu. Jadi harus seimbang lah istilahnya, tergantung kondisi sama masalahnya seperti apa, itu harus disesuaikan lah, kurang lebih seperti gitu. Jadi ya pelan-pelan lama-lama
saling belajar, istri sama suami saling belajar, jadi sama-sama udah dapat kecocokan. Nah, itu mulai lebih enak ngebangunnya gitu. Berarti komunikasi ya di Komunikasi sini. harus terus. Harus selalu dibangun gitu ya, nggak boleh cuman kalau ada masalah diem-diem aja gitu. Berarti kalian tipikal kalau ada masalah itu langsung diselesaikan atau ditumpuk dulu nih baru nanti diselesaikan? Tergantung ya, tapi kalau misalnya istilah masalah keluarga sih kita biasa langsung selesai secepatnya sih. Tapi kalau misalnya masalah dia di luar, yang di luar kan mungkin karena teman atau apa ya, mungkin itu agak lama sih, karena kan gak ada hubungan sama keluarga sebenarnya. Cuman kadang-kadang walaupun hal seperti itu, kayak aku bisa kerja stres di luar, kalau mau bawa semua hal itu ke rumah pasti lama-lama bisa juga runyam ya. Keluarga pun walaupun pertama awal dibangun, tapi gara-gara masalah luar dibawa masuk ke dalam, runyam. Jadi tetap kita bilang masalah luar, jangan kita gabung-gabung itu. Yang penting kita tuh tetap nyaman dulu. Jadi kalau ada masalah luar seperti itu ya mungkin bisa lebih lama, cuma kita tetap menjaga di dalamnya tuh nggak terganggu lah sama dari luar seperti itu masalahnya. Itu lumayan sangat mengganggu sebenarnya dari luar. Apalagi kalau stres kerja, aduh kadang-kadang bisa emosi, ya, terus kebawa ke rumah. Tenang dulu, jangan emosi dulu. Ini di rumah, jangan bawa masalah ke rumah lah gitulah istilahnya. Biar tetap bisa kita jaga lah. Itu buat maintain salah satu seperti itu. Berarti dipisahin ya antara Pisahin. masalah pribadi di rumah sama masalah di kantor supaya Iya. nggak campur aduk nih Iya, gitu. Karena pasti. kalau nggak moodnya jadi nggak enak kan di rumah. Betul, itu paling penting tuh mood tuh di rumah. Apalagi kan kalau cewek istilahnya udah Udah ngomong mood, capek di rumah, iya masak, kerja, jaga jaga anak. Mm-mm. Terus ditambah suami ngoceh-ngoceh gitu kan, Iya. masalah di kantor, wah bisa meledak nanti. Iya, betul gitu deh. Nah, kalian pernah nggak sih mengalami fase perbedaan pendapat satu sama lain? Kalau misalkan ada tips atau solusi untuk mengatasi perbedaan itu gimana? Dari Shirley dulu coba. Perbedaan pendapat pernah lah pasti. Tipsnya ya untuk mengalami perbedaan pendapat apa ya? Jadi kita masing-masing ini sih biasanya kayak ngomong dulu nih pendapat masing-masing seperti apa. Terus Komunikasi iya berarti ya, balik komunikasi. lagi. Terus kompromi aja sih. Kayak aku nggak setujunya gara-gara apa alasannya. Dia nggak setujunya gara-gara apa. Jadi kita cari titik tengahnya lah gitu. Supaya kayak dia bisa terima, gue juga bisa terima gitu. Agak susah ya diomongin soalnya kayak biasa by per case gitu kan. Jadi intinya ketemu di tengah aja gitu. Dicari solusinya bersama Iya. berarti ya. Kayaknya selama dari tadi kita ngobrol, kelihatannya nih yang egonya lebih menonjol itu dari Shirley ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Bener atau enggak? Biasa lah ya, kalau cewek kan egonya lebih tinggi ya. Main perasaan ya biasa Ego kalau lebih cewek. lebih tinggi daripada cowok. Cuman kalau secara siapa yang lebih keras, Aku kita kayak ya dia Pada dasarnya aku keras sih. Kalau ditanya sih pada dasarnya aku lebih keras daripada ini ya. Maksudnya aku orangnya sabar. Cuman kalau ditanya keras, dibilang Bener enggak nggak sabar? sabar. Oh, sabar. sabar. Cuma kalau ditanya keras, aku keras. Maksudnya keras kepala tuh maksudnya kalau udah bilang ini, kalau enggak ini, kalau misalnya memang itu benar, Lebih ke- menurut aku benar, Secara logika iya itu secara logika lebih make aku sense. biasanya nggak bisa tergoyahkan, biasanya begitu. Jadi kok keras keras. Prinsip kali ya. Prinsip. Iya. Tambahin. Ya boleh. Jadi mungkin lebih ke kalau dia bukan keras kali ya, lebih ke berprinsip. Kalau dia punya prinsipnya benar, ya dia akan ngikutin prinsip itu. Tapi ketika kalau aku juga mungkin kerasnya lebih ke ego, kasih makan ego gitu. Kalau dia kerasnya lebih ke prinsip. Nah, jadi kita sebenarnya saling mengisi. Jadi kalau misalnya ketika aku keras ego, dia melihat aku kayak ini nggak bener nih. Nah, dia bisa kayak mengalah dulu supaya mungkin aku reda dulu nih Moodnya egonya. udah tenang gitu ya. Udah Baru bisa nanti dikasih tahu, dikasih tahu. baru dia bisa kasih input lah. Kalau menurut dia begini-begini yang benernya. Nah, nanti di situ aku juga tipe orangnya mau belajar dan introspeksi kan. Jadi pasti aku kayak pertimbangin ya bener juga sih. Jadi aku bisa kayak kalau memang merasa salah bisa say sorry gitu. Ya sorry ya kayaknya gue salah deh gini. Jadi menurut aku kita saling mengisi aja sih supaya balance. Keren. Nah, ini kan kalian ketemuannya itu backgroundnya bukan dari temen ya awalnya. Jadi kayak semacam dikenalin gitu ya, ada macam belangnya. Ada tips nggak sih buat para pendengar di sini yang mungkin lagi bingung gitu untuk cari calon pendamping?
Menurut kalian kriteria mana aja dari pasangan idaman atau pasangan ideal yang masih bisa fleksibel nih? Jadi mana yang masih bisa fleksibel, mana yang masih bisa dikompromikan. Contohnya, kalau misalkan ngerokok itu masih oke lah, masih fleksibel gitu. Tapi kalau main cewek itu no banget gitu. Nah, ada yang bisa kalian bagi tipsnya nggak? Kalau kriteria sebenarnya beda-beda orang, beda-beda kriteria kan. Jadi kita nggak bisa kayak, oh kayak gini benernya kriteria, nggak bisa menjudge kriteria orang lain lah maksudnya. Cuman kalau dari kita sih sebenarnya kalau kalau dari Dari aku, POV sih ya. dari POV aku kriterianya aku nyari waktu itu nyari cowok tuh eh, ada pakai insting juga sih. Jadi yang membuat nyaman gitu. Terus dulu tuh sempat juga sih nanya ke dia kayak menurut tuh keunggulan lu tuh apa sih sehingga gue Harus harus banget memilih milih. lu, ya harus banget memilih lu. Terus waktu itu dia jawab, gue nggak punya apa-apa sih, cuman gue punya logika. Dia jawab gitu. Ada ya. Ya, lupa kan? Jadi lupa ya. Cuman waktu itu dia jawab kayak gitu. Nah, terus dulu gue mikir kayak logika, gue juga punya logika lah kalau kayak gitu kan. Maksudnya buat gue tuh waktu itu kayak bukan keunggulan lah ya, tapi setelah makin kesini gue baru menyadari bahwa ternyata logika itu kepake banget di kehidupan berumah tangga karena logika yang istilahnya kalau logika jalan tuh lu jadi bisa lebih wise dalam mengambil suatu keputusan gitu dan itu penting banget gitu di dalam hubungan rumah tangga itu karena dia juga as a leader kan keputusan-keputusan kepala rumah tangga itu kan juga Penting banget ya. peranannya paling penting kan karena kan istri pasti biasa mendengarkan kan dari suami apa kata suami gitu jadi ya sangat bersyukurlah dia Punya logika itu ya. dan tidak menyesal gitu. Oke, kalau dari Willy gimana nih? Menurut lo kriteria pasangan yang seperti apa? Apakah harus cantik gitu? Supaya setiap hari enak nih udah capek-capek kerja, pulang ke rumah ngeliat istri cantik gitu. Ataukah ada hal lainnya gitu yang harus wajib ada di kriteria pasangan ideal? Kriteria ya, sebenarnya sih kalau kriteria agak bingung juga sih kalau ditanya ya. Soalnya gue juga bukan orang tipe pemilih sih. Jadi ya, Siapa aja boleh ya? ya nggak juga Nggak gitu. sih, nggak juga sih. Nggak gitu juga. Cuma maksudnya benar-benar kriteria harus begini-begini itu nggak ada. Karena kalau begitu kita bikin kriteria itu sebenarnya kan ngomongnya tentang ego kita kan. Jadi maunya, Benar. oh gue mau cewek seperti gue mau cewek seperti itu. Gue sebenarnya nggak ada sih. Yang penting biasanya tuh gue harus interaksi dulu sama ceweknya, lihat emang nyaman nggak ke guanya. Jadi kalau emang Berarti kalau ngomong-ngomong, chemistry-nya ya iya harus dapet ya. harus ngomong ke gitu. Kalau kita ngomong, gue punya kriteria gini gini gini, pasti kalau udah kita pakai patokin kriteria, ujung-ujungnya pasti apa? Banyak. Oke, gue dapet misalnya contoh nih, dapet cewek, oh gue mau harus cewek rambut panjang, cakep, ini kriteria gitu dia bilangnya. Ternyata pas udah cari, udah dapet yang cocok, ternyata orangnya begini begini begini, banyak ah yang nggak cocoknya PR juga ntar bilang kriteria. Makanya gue ditanya kriteria, sebenarnya gue nggak pilih kriteria, gue nggak punya kriteria. Cuman emang harus dijalanin dulu, coba ketemu, setidaknya ketemu, ngobrol, cocok nggak ngobrol gitu. Kalau bisa ngobrol bisa cocok aja, udah ada chemistry sedikit ya, masuk oke lah gitu lah, ngobrol dulu. Karena kalau ditanya gini kan sebenarnya temen ngobrol sama temen gitu yang masih masih single sampai sekarang gitu kan. Ditanya, lo orang cari pasangan nggak sih gitu loh, cari pasangan nggak sih kok sampai sekarang masih jomblo gitu, kadang-kadang iseng nanya aja kan, kok mereka bilang cari, gue udah pakai ini udah coba dating apps kan, banyak banget dating apps, kira Indian apa masih jomblo juga, kenapa? Karena Terlalu banyak kriteria iya, yang mereka harapkan. ya kriteria terlalu harap, mungkin sebenarnya bukan kriteria mereka, gue mau mesti begini, cewek mesti begini, akhirnya nggak cocok. Jadi karena udah bikin kriteria dulu harus begini, maka akhirnya susah gitu loh. Makanya gue bilang Nggak ada orang kalau batasan-batasannya ya kalau ada kriteria itu. tuh, jadi ya kalau misalnya Penting jalanin bikin dulu kriteria aja. ya susah, malah susah gue bilang. Karena ya ujung-ujungnya ya kita bermain sama ego kita. Kalau kita ego bilang, ah ini cewek nggak cocok sama gue, ya udah skip. Ternyata yang dia skip itu yang cocok sebenarnya, secara udah chemistry ngobrol, udah bisa jalan bareng, atau enggak mungkin cewek lebih pengertian ke kita, ya kan kita nggak tahu kan. Makanya kalau udah pakai patokan kriteria malah susah. Itu sih saran gue sih. Oke, berarti yang penting nyambung komunikasinya ya kalau buat dari Willy. Sama mungkin mau nambahin dikit, mungkin lebih, maksudnya kalau setiap individu kan pasti beda-beda kan. Jadi kalau orang yang match 100% tuh kayaknya nggak ada deh.
Yang ada kan kayak kita saling ngimbangin, misalnya dia kurangnya gimana ya gue ngertiin dia di sini, kurang kita kan juga nggak sempurna, kurang kita di mana ya dia berusaha, jadi kayak lebih kompromi ke apa namanya, ke kekurangan masing-masing lah gitu. Jadi lebih ke apa ya, gimana pasangan kita Bisa ketika mengisi dihadapkan, kekosongan kita gitu. ya ketika dihadapkan dengan masalah dia bisa mencari solusinya gimana gitu. Problem solvingnya itu yang penting sih, karena nggak mungkin ada yang match 100%, pasti ada yang nggak cocoknya, jadi kita mesti saling mengimbangi gitu. Berarti yang penting coba jalanin dulu aja, nggak usah terlalu banyak kriteria, karena kita nggak pernah tahu nih ke depannya akan kayak gimana. Siapa Mungkin, tahu yang nggak masuk kriteria kita sepenuhnya, tapi dia tuh punya sisi positifnya Iya, pasti betul. kan. Ya tapi kriteria juga mungkin lebih ke intinya aja, misalnya kayak gue nggak bisa nih kompromi sama orang yang ngerokok gitu misalnya, itu kan termasuk kriteria, tapi itu yang gue nggak bisa kompromi, jadi kita Ya. mesti tahu kriteria yang bisa kita kompromikan dan yang enggak gitu. Nah kalau yang bisa kita punya yang nggak bisa dikompromikan ya jangan cari yang pasangan yang kayak gitu, tapi di luar dari itu ya kalau bisa dikompromi ya go for it gitu, ya udah nggak apa-apa, bisa di-adjust lah, bisa saling mengimbangi. Nah, kalian kan udah 7 tahun nih menikah. Ada nggak sih rahasianya supaya hubungan pasangan suami istri ini tetap harmonis? Dari Willy dulu deh. Kenapa dari gua deh? Saya pendapat. Biar gantian, tadi kan udah Shirley duluan. Oh gitu. Oh gitu. Kalau biar harmonis ya, sebenarnya kalau mau harmonis itu sebenarnya nggak susah sih sebenarnya. Wah, apa tuh tipsnya? nggak susah Penasaran sih, ya? nggak susah. Cuman Nggak masalahnya, susah loh. tapi masa nggak mau diterima sama orang gitu loh. Ya benar, harmonis itu satu mesti sabar lah sih sebenarnya. Cuma satu sabar pertama. Terus kedua tuh harus ngerti. Kalau nggak sabar tuh nggak bisa ngerti soalnya kan. Jadi pertama terus sabar dulu. Kalau satu orang nggak sabar, pasti ujungnya apa? Marah. Berantem. Ya. Marah. Kalau udah marah, gimana bisa mau ngertiin orang? Ya kan? Pertama harus sabar dulu. Kedua, ngobrol, baru bisa ngerti kita. Oh kenapa? Jadi kita jangan lihat satu tuh masalahnya doang. Kita harus lihat dari POV orang gimana, dari bisa sisi gua gimana, sisi istri gimana. Baru kita ngobrolin, oh kenapa gini, kenapa gitu. Baik Jadi, lagi komunikasi lagi iya, ya. itu yang penting lah sebenarnya. Kalau nggak ngomong, nggak cerita, nggak saling sabar, ya pakai emosi, pasti ujung-ujungnya ya itu retak. Karena nggak mungkin lah kita mau mengertiin orang kalau kita udah pertama ketemu, oh udah marah, mau marah. Ya, Ngapain? semua Mana panas, bisa? mendidih Panas. semua ya jadinya. Mana mungkin bisa. Nggak bisa berpikir jernih dari situ. Jadi sebenarnya inti utama tuh harus sabar dulu sih Bang. Ketemu jangan langsung ya jangan marah lah, ngobrol dulu, nyapa dulu, senyum dulu lah setidaknya. Senyum, benar banget nih. Kalau nggak senyum, Sepelik apapun masalah, Iya, senyum dulu senyum aja dulu. ya. Itu bikin hati orang adem sih memang. Terus kan kita udah bikin keluarga, lihat keluarga pulang, lihat keluarganya udah seneng sebenarnya harusnya dong. Masa kita Benar-benar. pulang mukanya Ditekuk, sedih, tekuk, ya kasihan keluarga juga capek, sehari juga nggak cuma kita kan capek kan di Benar. luar. Kita muka tekuk, keluarga lihat ya udah pasti bete nih, moodnya udah nggak enak nih, ya kan? Ya gitulah pokoknya harus pintar-pintarnya gimana kita ngatur sebagai cowok Ngatur juga, emosi berarti ya. cewek juga harus gimana. Ya semua pasti orang ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah lah. Jadi ya harus pintar-pintar ngatur, pintar-pintar sabarnya seperti apa biar nyaman gitu di rumah aja. Soalnya rumah kita nggak usah kemana-mana lagi tuh loh. Udah capek, mana rumah tuh paling nyaman nih kita loh. Kalau kita di rumah nggak nyaman, pusing kita mau kemana lagi kan. Kalau Gitu dari loh. Shirley gimana? Ada tips nggak? Jadi bergetar hatinya. Saking disabarin tiap hari gitu ya. Mau marah nggak jadi karena dia udah senyum. Jujur sih, dari pertama kali pacaran ya sampai sekarang, gue tuh merasa gue tuh semakin cinta jadinya. Wow. Bukan ya, semoga sih untuk seterusnya ya, karena gue nggak mau nanti ngomong tahu-tahu amit-amit ya, jangan sampai jadi terjadi masalah atau gimana. Cuman ini benar-benar yang dari hati gue gitu, maksudnya gue tuh pernikahan yang udah gue jalanin sama itu gue ngerasa semakin cinta gitu. Karena dulu waktu pacaran itu cintanya tuh cuman kayak cinta sekedar cinta anak-anak, anak muda gitu kan, cintanya kosong gitu ya, maksudnya gue nggak ngerti, pokoknya suka aja gitu cinta gitu. Tapi makin kesini tuh gue makin sadar bahwa gue tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Jadi kayak aduh,
sesak napas nih jadi mau ngomong tuh kayak bergetar gitu, kayak agak emosional gitu kan. Jadi gue tuh nggak bisa hidup tanpa dia gitu, gue bilang. Ini penuh bawang kayaknya hari ini ya guys. Maksudnya Butuh kayak tisu. jadi sedih gitu. Gue jadi nangis. Aduh, pulang. Butuh tisu kayaknya. Ya, pokoknya intinya setelah ngejalanin pernikahan ini, gue ngerasa kayak gue makin cinta sama si Willy gitu. Karena kalau flashback dari zaman pacaran itu, dulu kan masih kayak childish banget gitu ya, masih polos banget, masih suka ngambek lah, masih ego banget kan. Jadi untuk perkara-perkara kecil bisa ngambek gitu kan. Jadi gue ngerasa Willy tuh sabar banget, bisa ngertiin, dan dia membersamai gue sampai di titik sekarang ini. Bisa banget. Maksudnya dia tuh dengan sabar bisa menerima kekurangan gue gitu. Udah. Maksudnya dia bisa membimbing gue ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi gue kayak bersyukur banget gitu. Sorry ya, agak emosional. It's okay, Jadi, gak apa-apa. Pokoknya dari sejak pacaran sampai sekarang, gue ngerasa pokoknya dia selalu sabar menerima semua kekurangan gue. Terus sabar juga membimbing. Sampai sekarang ini gue bisa jadi jauh lebih baik lagi karena Willy gitu. Jadi gue bersyukur banget dia bisa membuat gue menjadi versi yang lebih baik lagi. Makanya gue nggak bisa hidup tanpa dia, karena dia tuh suami dan soulmate dan ya pokoknya kalau ada apa-apa tuh gue pasti cari dia. Ada apa ya cerita ke dia. Jadi kayak teman hidup gitu loh. Jadi kalau nggak ada dia tuh rasanya kosong banget gitu kayak hidupnya gitu. Jadi gue bersyukur banget nih. Kalian pernah sehari aja nggak bareng nggak sih? Maksudnya misalkan ada trip nih keluar kota sehari atau 2 hari, pernah nggak yang pisah dulu sehari 2 hari gitu? Ada lah. Pernah ya berarti. Ada kerjaan di luar kota misalnya gitu. Itu nggak masalah. Sebenarnya gitu sih nggak masalah sih kalau ada trip itu ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita dibilang gue lagi kerja seharian gue nggak kontak dia pun juga nggak apa-apa gitu. Cuman yang penting pas di rumah ya ada ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya kayak trip pasti ada lah. Kayak dia kadang waktu itu pernah ada trip keluar, dia sendiri pergi sama temannya juga ada. Nggak ada larangan lah. Yang penting kalau kan kita udah ada anak nih. Jadi kalau kita harus jaga anak, yang penting bisa bagi tugas saya gitu. Jadi nggak pusing kok soal trip-trip itu. Kita nggak, maksudnya kita nggak gara-gara oh ada trip nih jadi wah harus kontak gue terus, enggak gitu juga sih. Nggak sampai selebay itulah kita lah maksudnya, tapi tetap ngobrolnya ada. Kalau misalnya malam kita sharing-sharing ngobrol ada. Berarti setiap hari itu kalian ada deep talk atau ya kalau ininya aja, sesempatnya aja? Lebih ke kalau ada mulai problem sih. Lebih ada problem. Kalau misalnya sehari-hari ya nggak sampai setiap hari lah, karena kadang capek juga kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya deep talk biasanya lebih ada kalau ada problem atau nggak ada kecil pun, kadang-kadang bisa urusan anak atau misalnya gara-gara teman ya, ada ngobrol deep talk ada. Tapi biasanya nggak sampai setiap hari lah. Kan kalau ngomong kecil-kecil gitu, ngomong simpel-simpel ya, kadang-kadang kasih saran gitu gimana aja, nggak sampai deep talk. Kalau yang deep talk tuh mungkin bisa seminggu sekali atau kadang bisa sebulan sekali baru deep talk gitu lah. Tapi kalau setiap hari saran ada, gitu-gitu ada yang small talk aja lah, nggak sampai deep talk lah. Kalian kan udah 7 tahun nih menikah, udah cukup lama kan? Ada nggak sih pelajaran berharga selama 7 tahun ini yang bisa kalian bagiin ke pasangan-pasangan di sini? Dari Willy dulu. Dari gua lagi. Tunggu ya. Dari apa setelah menikah, ada nggak hal-hal positif yang bisa kalian sharingin gitu? Sebenarnya kalau ditanya sharing sih, aku juga bingung ya, karena kondisi orang beda-beda ya. Cuman kalau misalnya menurut kita sih, mungkin ya intinya harus benar-benar bisa saling mengerti sih sesama pasangan gitu loh. Kalau misalnya nggak ngerti itu susah ya. Pokoknya intinya harus
kita mau dengerin dia punya masalah, dia mesti dengan kita punya masalah, maksudnya gue mau begini, dia mau begini. Gitu. Ingin berproses bersama ya, Iya, bertumbuh harus bersama. bertumbuh bersama. Kalau Karena kalau salah satu karena cuma pasti salah satu yang mau tumbuh kan nggak akan bisa balance benar, gitu kan. Soalnya kan kita kan istilah kita pas orang kan masing-masing punya pendapat sendiri ya. Iya. Jadi kayak contoh buat anak sekolah aja pasti kayak, oh, gue mau masuk sekolah ini, oh nggak bisa, harus begini, masuk sekolah sini aja lah, lebih begini. Kan kita beda pendapat pasti ada lah. Di keluarga nggak mungkin ada nggak beda pendapat, pasti ada terus lah. Cuman ya kita belajar untuk ngobrol, ya kadang-kadang gini, kadang-kadang sebagai gue cowok, gue lebih akan ngalah sebenarnya ke cewek. Kalau misalnya istilahnya, oh maunya begini-gini, oke, cuman selama masih bisa, gue akan bilang oke. Tapi konsekuensi lo harus tanggung ya, gitu loh. Kalau misalnya terjadi, misalnya bukan konsekuensi yang seperti apa, tapi kalau misalnya terjadi suatu hal yang lo kurang cocok, lo jangan salahin gue ya. Lo harus tahu, karena ini udah pilihan lo. Pokoknya sesuatu kita pilih, kita ngobrolin, tapi ketika pilihannya sudah ambil, nyesuaiin pilihan siapa, yaitu konsekuensinya di siapa gitu. Harus tanggung jawab. Iya, maksudnya bukan tanggung jawab lah sebenarnya. Kita tanggung jawab tetap bareng. Cuman lu nggak boleh marah gara-gara itu ya, gitu. Nggak boleh emosional gitu gara-gara hal itu. Jadi itu intinya kalau memang udah ini ya harus kompromi lah. Kompromi Kompromi itu komunikasi penting. gitu Kompromi. ya. Jadi emang oke, ini Itu resiko penting. dulu ya, resiko di gua ya, udah gitu. Kita kompromi. Pokoknya yang kedua ya jangan emosian lah gitu. Memang sih emosi nggak bisa, kadang-kadang kita emosi sesaat pasti bisa. Lagi kesel, emosi wajar. Cuman setelah emosi itu harus bisa redain gimana, habis itu baru ngomong lagi gitu. Jangan pas lagi emosi ngomong gitu. Nggak bakal selesai soalnya. Ngadu, kita kan ngadu terus. Jadi kalau mau lagi kayak lagi ribut atau apa, mending diem dulu sejenak, diem dulu, pikir dulu sendiri masing-masing. Udah reda, baru ngobrol. Tunggu Iya. dikontrol dulu ya Iya. emosinya ya. Jangan Iya. langsung diluapkan semuanya. Jangan dilakukan. Jadi ya kan kita kan nama juga orang punya masing-masing punya cara pikir kan ya. Pasti kalau dipertemukan ngadu, gue nggak mau salah, nggak mau salah, ya kan? Nggak ada yang mau kalah, Iya, nggak mau egonya kalah. lagi tinggi semua. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngobrol paksa terus begitu, ngocos itu ya udah akan ribut terus nggak selesai. Tapi untungnya selama kita ini nikah sih, kalau bisa berantem ya nggak bakal lewat sehari lah biasanya. Jadi pengen mentok ya semalam paling ya ribut ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Oke. Kita kalau ribut pasti ada lah, pasti tetap ada berbeda pendapat, ada berantem sesaat pasti ada. Cuman kalau misalnya kita usahakan tuh nggak bakal lewat dari semalam gitu loh, gitu. Dari Shirley ada mau nambahin nggak? Kurang lebih ya komunikasi sih ya. Maksudnya kayak setiap ada masalah dikomunikasin aja, maksudnya yang jadi kendala tuh, yang jadi berat tuh apa, terus keberatannya di mana, terus pengennya bagaimana gitu. Ungkapin POV kita Ya, jadi, masing-masing gitu ya, ya, supaya kayak- nggak ada yang mengganjal di hati. Saya kayak gue keberatan nih kalau misalnya kayak gini, gue maunya seperti ini, bisa nggak? Kalau misalnya dari dianya juga harus komunikatif gitu, kayak kalau dari gue keberatannya di sini. Jadi ketika kita tahu keberatan masing-masing, kita bisa cari jalan tengahnya gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu keberatannya di mana, kan kita nggak bisa cari jalan tengahnya kan gitu. Jadi intinya komunikasi, alasannya keberatannya kenapa, yang kita mau seperti apa, baru kita bisa cari solusinya gitu. Oke, keren banget nih. Yang penting itu komunikasi ya dari awal, udah ditekankan di sini. Sama ini Hubungan sih mereka. pengertian ya, benar, pengertian. Jadi Saling nggak mengerti. cuman kita pengennya dimengerti, tapi kita juga harus ngertiin POV dia. Jadi jangan selalu kayak ngeliatnya dari POV gue, kayak misalnya gue maunya dia begini, tapi kita lihat dulu POV dia gimana gitu. Berarti komunikasi dan turunkan ego. Iya, dan maksudnya kita melihat POV-nya nggak cuma dari kita doang, dari dianya. Benar-benar. Dia tuh nggak mau karena apa. Jadi dari situ jadi kita bisa kayak bisa ngertiin orang lah gitu. Bisa berkompromi dari Bisa situ. berkompromi, iya benar. Oke, Karena sip. ya gitu. Karena pasti beda-beda orang kan beda-beda kan. Jadi nggak ada cara lain sih kalau mau damai ya gitu. Komunikasi. Saling komunikasi dan kompromi. Oke, thank you banget ya buat Serdi dan Willy yang udah mau sharing-sharing di sini, ngisi Ya. podcast kita hari ini. Sama-sama. Oke, dari cerita hari ini kita belajar
bahwa tidak semua hubungan dimulai dari kepastian. Bukan selalu tentang menemukan orang yang paling sesuai dengan daftar kita, namun tentang memilih untuk bertumbuh bersama dengan orang yang hadir di hidup kita. Buat teman-teman pendengar, semoga cerita hari ini menemani siapapun yang sedang belajar membuka hati tanpa harus kehilangan nilai diri. Dan semua yang kita obrolin di sini itu balik lagi merupakan pengalaman pribadi dari Shirley dan Willy. Jadi kalau kalian merasa cocok, boleh diambil sisi positifnya, dan yang negatif bisa kalian hempaskan saja. Kalau kamu suka dengan obrolan kita hari ini, jangan lupa untuk follow dan share. Siapa tahu ada mereka di sana yang butuh untuk mendengarkan hal ini juga. Aku Clara, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, jaga pasangan, dan jaga cinta kalian. Bye-bye.